Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulus Mubarok dengan NIM 2001046 sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teratologi karena teratogen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Elvin Nurjana, Lutfiana Wahidah, Yulus Mubarok, Dira Repuja Irfan Maulana, Mawin Rahmawati, Nadia Zahra Ramadhani, Wirdatul Jannah, Denisha Anggraini, dan Mayang Utari. Untuk subbab pembahasan yang akan dijelaskan yaitu mengenai neural tube defect, fetal alcohol syndrome, microcephalus, spina bifida, dan phocomelia. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu neural tube defects. Neural tube defects adalah suatu kelainan kongenital yang terjadi akibat kegagalan penutupan lempeng saraf atau neural plate yang terjadi pada minggu ketiga hingga keempat masa gestasi. Kelainan yang terjadi pada cacat tabung saraf biasanya mengenai meningen, vertebra, otot, dan kulit. Selanjutnya yaitu klasifikasi neural tube defects. Yang pertama ada anencephaly, encephalocele, inencephaly, cranioracisis, dan spina bifida. Yang pertama ada anencephaly adalah cacat lahir yang serius di mana bayi lahir tanpa bagian otak dan tengkorak. Anencephaly terjadi jika bagian atas dari tabung saraf tidak menutup seluruhnya. Hal ini sering mengakibatkan bayi lahir tanpa bagian depan otak atau otak depan dan bagian otak yang berpikir dan terkoordinasi atau cerebrum. Selanjutnya ada encephalocele. Encephalocele adalah tonjolan atau proyeksi otak seperti kantung dan selaput yang menutupinya melalui lubang di tengkorak. Tanda-tanda ini bisa termasuk ke dalam penumpukan terlalu banyak cairan di cairan otak, kehilangan kekuatan total di lengan dan kaki, kepala yang sangat kecil, penggunaan otot yang tidak terkoordinasi yang diperlukan untuk gerakan seperti yang terlibat dalam berjalan dan menggapai. Selanjutnya keterlambatan perkembangan, cacat intelektual, masalah penglihatan, pertumbuhan tertunda, dan kejang dan pengobatan. Selanjutnya ada inencephaly adalah NTD langka, kelainan tulang belakang bagian dalam menyebabkan kulit wajah langsung terhubung ke kulit dada dan kulit kepala terus-menerus dengan kulit punggung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembahasan berikutnya ialah tentang cranioracisis, di mana merupakan neural tube defect yang sangat serius ditandai dengan kombinasi anencephaly atau tidak adanya otak dan kubah tengkorak tanpa penutup kulit dengan defek tulang yang berdekatan, juga tanpa meninges yang menutupi jaringan saraf racisis. Berikutnya ialah spina bifida yang terbagi menjadi meningokel, myelomeningokel, spina bifida occulta, spina bifida kistika, spina bifida dengan myelophysis atau rachiskisis. Yang selanjutnya ialah epidemiologi dari NCD ini, di mana spina bifida dan anencephaly merupakan dua bentuk neural tube defect yang paling umum. Terjadi pada 1 dari 1000 kehamilan di Amerika Serikat, 1/1000 di Cina Utara, 8/1000 di Inggris. Nah, pada negara Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan bahwasannya terjadi penurunan yang diharapkan terkait prevalensi NTD dengan data statistik penurunan angka kejadian NTD yang signifikan. Ini terjadi di wilayah geografis di mana tingkat dasar neural tube defect adalah yang tertinggi. Nah, kemudian untuk neural tube defect berikutnya, fetal alcohol syndrome akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dira Puja dengan NIM 2001052. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Fetal Alcohol Syndrome. Fetal Alcohol Syndrome merupakan suatu sindrom yang diakibatkan intoksikasi alkohol pada janin karena ibu hamil yang minum minuman yang mengandung alkohol, terutama pada triwulan pertama. Di negara Amerika Serikat, Fetal Alcohol Syndrome merupakan penyebab tersering dari retardasi mental setelah Down Syndrome. Insiden Fetal Alcohol Syndrome berkisaran antara 1-3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Pada populasi wanita peminum minuman keras, insiden Fetal Alcohol Syndrome sangat meningkat, yaitu 21-83 kasus per 1000 kelahiran hidup. Padahal di Eropa dan Amerika, 8% wanita merupakan peminum minuman keras. Alcohol Syndrome pertama kali ditemukan pada tahun 1973 dan dikaitkan dengan berbagai kejadian seperti kerusakan otak permanen, anomali kongenital, dismorfik karakteristik wajah, gangguan pertumbuhan prenatal dan postnatal, serta disfungsi kognitif, perilaku maupun emosional penderita. Fetal Alcohol Syndrome tidak hanya mempengaruhi fenotip dan otak, tetapi juga mempengaruhi jalur metabolisme untuk meningkatkan morfologi dan adopsitas dari pankreas abnormal. Alkohol yang dikonsumsi ibu dapat melintasi sawar plasenta dan kecepatan metabolisme alkohol pada janin 2 kali lebih lambat dibandingkan ibu. Peningkatan radikal bebas dapat terjadi akibat metabolisme alkohol atau etanol pada hati yang menyebabkan stres oksidatif dan merusak jaringan hati. Reaksi antara etanol dengan H2O2 dan radikal reaktif spesies lainnya akan menghasilkan oksidan kuat berupa radikal hidroksietil. Etiologi alkohol syndrome. Alkohol sangat teratogenik bagi janin, dengan efek yang luas dan irreversibel. Makin tinggi alkohol yang dikonsumsi selama kehamilan, makin parah kerusakan yang akan terjadi. Konsumsi alkohol yang banyak pada kehamilan trimester awal berisiko menyebabkan anomali wajah dan otak janin. Pada trimester kedua berisiko abortus spontan, sedangkan pada trimester ketiga berisiko gangguan pertumbuhan janin, yaitu penurunan tinggi badan, berat badan, dan volume otak. Tanda dan gejala fetal alcohol syndrome. Gejala sindrom fetal alkohol terlihat dalam perpaduan cacat fisik, cacat intelektual atau kognitif, gangguan fungsi lain, serta keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun tingkat keparahannya bervariasi. Beberapa anak mengalami gejala yang lebih parah dibandingkan yang lain. Baiklah, gejala umum yang terlihat dibagi atas 3. Yang pertama itu cacat fisik, di mana fitur wajah yang khas termasuk mata berukuran kecil, bibir atas yang tipis, hidung yang pendek, dan permukaan kulit yang rata antara hidung dan bibir atas. Berikutnya itu kelainan bentuk sendi, kaki, dan jari, pembentukan fisik yang lambat sebelum dan sesudah dilahirkan, kesulitan menghilangkan atau gangguan pendengaran, lingkaran kepala dan ukuran otak yang kecil, dan kelainan jantung dan gangguan ginjal dan tulang. Untuk gangguan otak dan sisi saraf, yang pertama itu koordinasi dan keseimbangan tubuh yang buruk, gangguan intelektual, gangguan belajar, dan perkembangan yang lambat. Sedangkan pada gangguan sosial dan tingkah laku, yang pertama itu kesulitan dalam akademis, sulit akrab dengan yang lain, kemampuan bersosialisasi yang buruk, kesulitan beradaptasi dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya, masalah dengan perilaku kontrol dan impuls. Risiko, faktor ibu pada wanita hamil berisiko tinggi untuk sering mengkonsumsi alkohol secara masa kehamilan. Merokok dan penggunaan alkohol secara bersamaan dapat meningkatkan potensi kerusakan terkait alkohol pada janin. Kemudian itu faktor ayah, sekitar 80% pria alkoholik merupakan salah satu penyebab paling umum dari laki-laki impotensi. Air mani pecandu alkohol terbukti mengandung bentuk sperma yang menyimpang. Kemudian faktor lain, yang pertama itu malnutrisi, merupakan faktor sekunder penting yang dapat mempengaruhi perkembangan janin. Yang berikut itulah gangguan metabolisme, hiperglikemia yang diinduksi alkohol, katosidosis, perubahan pada lipid, dan asam amino metabolisme, semua dapat menyebabkan hasil buruk pada ibu dan juga anak.
Karakteristik pada anak. Yang pertama itu gangguan pada penglihatan. Ada 3 gangguan penglihatan pada anak. Yang pertama itu strabismus, hipoplasia saraf optik, kabut posterior kornea. Kemudian ialah gangguan pendengaran. Terdapat 4 jenis gangguan pendengaran pada anak. Yang pertama itu adalah fungsi pendengaran tertunda, gangguan pendengaran sensorioral, gangguan pendengaran konduktif intermittent. Yang terakhir itu gangguan pendengaran sentral. Gangguan dental wajah. Anak-anak yang mempunyai karakteristik wajah vas juga dapat menderita temporomandibular, gangguan sendi atau TMD, dan mulok lusi. Kemudian gangguan organ internal pada akhir masa kehamilan hari ke-36, di mana sebagian besar organ belum sempurna. Jika dikonsumsi alkohol selama periode tersebut, maka sejumlah malformasi dapat terjadi. Kemudian gangguan perkembangan syaraf atau primer. Gangguan perkembangan syaraf primer merupakan kecatatan yang dimiliki anak sejak lahir. Ada 4 area otak yang sangat terpengaruh dari paparan alkohol, yaitu otak kecil, ganglia basal, corpus callosum, lobus frontal. Kemudian ada gangguan kekebalan. Peranan sel T sangat penting, di mana dapat menambahkan dan mempotensi respon imun dan membantu membunuh tertentu sel tumor, sel yang terinfeksi virus, dan terkadang parasit. Pencegahan vas, pencegahan primer, penghapusan akar dari penyebab masalah secara luas, upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan komunitas. Pada pencegahan sekunder, mengurangi durasi dan tingkat keparahan ibu minum alkohol, identifikasi orang yang berisiko. Kemudian secara tersier, mengurangi komplikasi gangguan dan kesehatan yang disebabkan oleh vas. Penyakit berikutnya yaitu spina bifida. Spina bifida ini bisa didefinisikan sebagai suatu anomali perkembangan yang ditandai dengan defek penutupan selubung tulang pada medula spinalis, sehingga medula spinalis dan selaput meningen dapat menonjol keluar. Nah, untuk etiologinya sendiri itu bersifat multifaktorial, yaitu terdiri dari banyak faktor. Yang pertama bisa disebabkan oleh genetik, yang kedua maternal, dan yang ketiga lingkungan. Nah, mutasi ini akan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Spina bifida ini tergolong atau terklasifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada spina bifida occulta. Spina bifida occulta ini merupakan spina yang paling ringan, yang mana kelainan ini biasanya terdapat di daerah sakrolumbal. Sebagian besar ditutupi oleh kulit dan tidak tampak dari luar kecuali adanya segumpal kecil rambut di atas daerah yang dihinggapi. Klasifikasi yang kedua yaitu ada meningokel. Meningokel ini termasuk langka karena menyebabkan kondisi yang lebih parah dibandingkan spina bifida occulta yang sebelumnya. Nah, pengidap spina bifida jenis ini ditandai dengan terbentuknya pembukaan yang cukup besar sehingga selaput pelindung sumsum tulang belakang mencuat keluar dari beberapa celah di tulang punggung dan akan membentuk kantung. Lalu klasifikasi yang ketiga yaitu ada myelomeningokel. Nah, jenis ini termasuk yang paling serius karena ditandai dengan terbentuknya kantung berisi selaput dan sumsum tulang belakang yang menonjol keluar pada daerah punggung. Pada kasus yang berat, kantung ini tidak memiliki kulit sehingga si kecil rentan mengalami infeksi yang bisa mengancam jiwa. Lalu, kita akan membahas mengenai gejala-gejala yang ada pada spina bifida. Nah, ada beberapa gejala dari spina bifida yang bisa kita kenali. Yang pertama, adanya penonjolan seperti kantung di punggung tengah sampai bawah pada bayi baru lahir. Yang kedua, kantung tersebut tidak tembus cahaya. Yang ketiga, ada gangguan mobilitas. Yang keempat, ada hidrosefalus. Yang kelima, ada rentan meningitis. Yang selanjutnya yaitu gangguan saluran kemih dan pencernaan. Dan yang terakhir, kaki menjadi lemah bahkan lumpuh. Selanjutnya itu faktor resiko spina bifida. Yang pertama itu ada ras, jenis kelamin, kondisi saat hamil, gangguan sistem saraf pada ibu, riwayat keluarga, konsumsi obat-obatan, diabetes dan obesitas. Kemudian ada diagnosis spina bifida. Yang pertama itu ada anamnesis. Diagnosis spina bifida dapat diketahui melalui analisa riwayat kesehatan dari individu tersebut. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Cara pemeriksaannya, bayi ditelungkupkan di lengan pemeriksa. Anggota gerak bawah bayi di sisi lengan bawah pemeriksa. Yang ketiga yaitu pemeriksaan penunjang. Metode screening tersering untuk mendiagnosis spina bifida selama kehamilan adalah screening serum alfa fetoprotein maternal pada trimester kedua dan ultrasonografi. Selanjutnya itu ada pencegahan spina bifida.
Risiko terjadinya spina bifida bisa dikurangi dengan mengkonsumsi asam folat. Kepada wanita yang berencana untuk hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat sebanyak 0,4 mg per hari. Kebutuhan asam folat pada wanita hamil adalah 1 mg per hari. Hindari tubuh terlalu panas seperti yang mungkin terjadi jika menggunakan bak mandi air panas atau sauna. Jika demam harus segera ditangani dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya itu patofisiologi. Kelainan tersebut terjadi akibat penutupan tabung saraf yang tidak sempurna pada usia embrionik 26 hingga 28 hari. Secara normal, sistem saraf pusat muncul pada awal minggu ketiga sebagai suatu lempeng penebalan ektodem berbentuk sandal. Tepi-tepi lempeng ini segera membentuk lipatan saraf dan penyatuan dimulai di daerah servikal dan berlanjut ke arah sefalik dan kaudal. Untuk penutupan neuroporus cranialis berlangsung ke arah kranial dari tempat penutupan awal di regio servikal dan dari suatu tempat di otak depan yang berbentuk belakangan. Penutupan akhir neuroporus cranialis, kelainan yang terjadi dapat mengenai meningen, vertebra, otot, dan kulit. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu alfa-fetoprotein pada cairan amnion. Yang kedua itu transluminasi dengan penyorotan lampu pada benjolan. Yang ketiga pemeriksaan fotopoles kepala. Yang keempat CT scan dan USG. Dan kelima biopsi histopatologi. Untuk penata laksanaan itu dilakukan tindakan operasi, dilakukan perawatan lokal, dan pemberian antibiotik dosis tinggi. Selanjutnya itu pencegahan. Yang pertama yaitu membatasi dalam mengkonsumsi substansi berbahaya, khususnya yaitu alkohol, rokok atau tembakau, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan gizi wanita sepanjang usia reproduksi dengan cara memastikan terpenuhinya kebutuhan vitamin dan mineral, khususnya yaitu asam folat dan iodium. Yang ketiga yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu hamil. Penyakit selanjutnya itu pokomelia. Pokomelia berasal dari bahasa Yunani yaitu poke yang berarti segel dan melos yang berarti tungkai. Pokomelia merupakan jenis kelainan bawaan pada bayi yang cukup langka. Kelainan ini ditandai dengan lengan dan kaki yang pendek akibat tulang yang hilang atau kurang berkembang saat masa kehamilan. Epidemiologi pokomelia. Kasus pertama terjadi pada tahun 1956 di Jerman yang disebabkan penggunaan thalidomid. Obat ini digunakan untuk mengatasi mual pada ibu hamil. Obat ini dipasarkan pada tahun 1957 di Jerman Barat, kemudian dijual bebas sekitar tahun 1960 hingga menyebabkan 5.000 sampai 7.000 bayi lahir terkena pokomelia dan yang bisa bertahan hanya 40% dari mereka. Kemudian etiologi pokomelia. Kasus ini diwariskan dalam pola resesif autosomal. Maksudnya yaitu pewarisan dua gen autosom abnormal pada individu, di mana gen abnormal didapat dari masing-masing gen orang tua yang diwariskan, tetapi biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda dan gejala dari kondisi tersebut. Materi selanjutnya yaitu patogenesis. Mutasi pada gen SCO2 dapat menyebabkan terjadinya pokomelia. Semua mutasi yang diidentifikasi dalam gen SCO2 mencegah sel memproduksi protein dari setiap gen SCO2. Akibatnya beberapa perekat antara pasangan kromatid hilang pada titik sentromer. Pada pokomelia, sel merespon pasangan kromatid abnormal dengan cara menunda pembelahan sel. Pembelahan sel yang tertunda dapat menjadi sinyal bahwa sel harus mengalami destruksi, sehingga timbul tanda-tanda dan gejala dari pokomelia yang diduga hasil dari hilangnya sel-sel dari berbagai jaringan selama awal perkembangan janin atau fetus. Nah, selanjutnya yaitu manifestasi klinik, di mana manifestasi kliniknya terbagi menjadi 3, yaitu pokomelia proksimal atas dan bawah, pokomelia distal atas dan bawah, dan pokomelia lengkap. Kemudian diagnosis. Diagnosisnya bisa menggunakan USG, sitogenik, dan tes molekular genetik. Nah, selanjutnya yaitu penanganan dan pencegahan. Yang pertama yaitu penanganan, di mana pengobatan untuk pokomelia sangat kurang dilakukan, seperti kaki palsu dan tangan palsu, terapi untuk mengobati keterlambatan bicara, kognitif dan bahasa, serta konseling genetik. Nah, adapun pencegahan terdiri dari hindari mengonsumsi alkohol, batasi penggunaan obat-obat yang berisiko tinggi selama kehamilan, hindari sesuatu yang menggunakan radiasi, kecuali memang dibutuhkan atas indikasi dari dokter, konsultasi dengan dokter dalam menggunakan obat, atau menjalani prosedur medis selama kehamilan. Kemudian rutin kontrol kandungan, serta mengonsumsi makanan bergizi, suplemen, serta susu untuk ibu hamil. Nah, yang selanjutnya adalah mikrosefalus.
Mikrosefali adalah kasus malformasi kongenital otak yang paling sering dijumpai. Ukuran otak pada kasus ini relatif amat kecil, dan karena pertumbuhannya terhenti, maka ukuran tengkorak sebagai wadahnya pun juga kecil. Atau sebenarnya nama yang lebih tepat adalah mikroencephalus. Adapun gejala dari mikroencephalus ini di antara lain adalah bayi sering menangis, kejang, gangguan penglihatan, gangguan berbicara, gangguan mental, hilang pendengaran, panjang badan rendah, kesulitan menelan makanan, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, terhambatnya perkembangan bayi untuk belajar, berdiri, duduk ataupun berjalan, serta hiperaktif, yaitu kondisi di mana anak sulit fokus terhadap satu objek dan sulit untuk duduk dengan tenang. Baiklah, saya Denisha Anggraini, NIM 2001145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penyebab mikrosefalus. Mikrosefalus terjadi karena perkembangan otak yang tidak normal. Gangguan ini bisa terjadi saat bayi berada dalam rahim atau saat bayi dilahirkan. Banyak sindrom genetik yang dikaitkan dengan mikrosefalus ini. Kondisi teratogenik yang dapat menyebabkan mikrosefalus antara lain seperti rubella kongenital dan toxoplasmosis kongenital. Kemudian untuk diagnosisnya, pada masa kehamilan, mikrosefalus ini dapat terdeteksi dengan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG untuk mendeteksi mikrosefalus dapat dilakukan saat mendekati akhir trimester kedua atau pada awal trimester ketiga kehamilan. Sementara itu, diagnosis mikrosefalus yang dilakukan setelah bayi lahir adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik dengan mengukur lingkar kepala bayi. Ukuran kepala bayi kemudian akan dibandingkan dengan bagian lingkar kepala bayi normal. Pengukuran lingkar kepala akan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah bayi lahir. Jika dokter mencurigai adanya mikrosefalus pada bayi ini, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi kondisi ini. Pemeriksaannya seperti pemindaian ultrasonografi kranial, MRI, CT scan, tes darah, tes urin, dan foto ronsen. Kemudian untuk pengobatannya, belum ditemukan pengobatan untuk menyembuhkan mikrosefalus hingga ukuran kepala penderitanya bisa kembali normal. Namun ada langkah penanganan yang hanya bertujuan untuk membantu perkembangan fisik dan perilaku serta mengatasi kejang pada bayi penderita mikrosefalus. Beberapa bentuk penanganan bayi bagi penderita mikrosefalus itu seperti terapi bicara, terapi fisik, dan pemberian obat-obatan untuk mengontrol gejala kejang dan hiperaktif serta untuk meningkatkan fungsi saraf dan otot. Kemudian untuk pencegahannya, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh ibu hamil agar janinnya tidak menderita mikrosefalus, seperti selalu menjaga kebersihan tangan, mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin, kemudian menjauhkan diri dari zat-zat kimia, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak menggunakan nafza. Sekian penjelasan dari kelompok 4, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.